Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di sini di channel YouTube Indra Kelen. Dan di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari salah satu junior di kampus yang nanyain, "Bang, gimana sih awalnya bisa kerja di perkebunan di Kalimantan? Informasinya dari mana?" Nah, mau tahu? Tonton terus video ini. Check this out. A few moments later. Oke, jadi sebenarnya aku nggak dapet informasi itu dari mana-mana. Nah, informasi itu aku dapet dari temen deket aku, teman kontrakan aku, yaitu si Bang Surya. Nah, Bang Surya ini lagi gencar-gencarnya ikutan tes rekrutmen perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan perkebunan. Nah, si dia inilah yang ngajakin aku untuk ikutan tes waktu itu. Nah, setelah aku tanya-tanya nih sama si Bang Surya, nah si Bang Surya ini dapat informasinya dari salah satu page di Facebook, itu namanya PJK USU atau Pusat Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sumatera Utara. Nah, jadi itu semacam page Facebook yang terbuka untuk umum. Jadi untuk melihat lowongan kerja di situ atau melihat update-updateannya, kalian tinggal sukai aja halaman Facebook itu. Nah, di PJK USU itu ada berbagai macam informasi lowongan pekerjaan dari berbagai macam perusahaan dan kualifikasi pendidikan yang beragam, mulai dari SMA, D3, S1, kemudian ada juga S2. Nah, yang nggak ada itu yang TK. Jadi PJK USU ini udah kayak terorganisir dengan baik. Jadi dia rutin gitu ngeposting lowongan-lowongan kerja terbaru dari berbagai macam perusahaan. So, jadi kalian bisa pantengin terus PJK USU, oke? Dan yang kedua, di sini biasanya Bang Surya dapat informasi itu dari page Facebook lagi nih, tapi kali ini beda. Ini dari Pusat Karir Stipap Medan. Nah, jadi Stipap itu kayak sekolah tinggi untuk khusus perkebunan ya. Jadi di sana banyak sekali lowongan-lowongan kerja yang diposting itu yang khusus perusahaan perkebunan. Nah, di situ sebenarnya yang bisa ikutan tes itu hanya untuk alumni Stipap itu sendiri. Tapi ada dia namanya sistem kayak join member. Jadi untuk universitas atau mahasiswa-mahasiswa luar bisa aja ikutan tes, tapi kita harus jadi member di Pusat Karir Stipap itu. Nah, kebetulan ada dulu temen aku yang bisa ikutan tes karena dia tahu informasi dari temen yang kuliah di Stipapnya itu. Jadi dia ngasih tahu ada tes nih. Jadi kita tinggal datang bawa CV-nya dan bisa ikutan tes tanpa harus jadi join member atau member dari si Pusat Karir Stipap itu. Nah, setahu aku untuk daftar di Pusat Karir Stipap itu atau jadi membernya dikenakan biaya khusus. Tapi aku nggak tahu pasti berapa biayanya, mungkin itu kayak sekitar ratusan ribu gitu dah. Tapi udah beberapa bulan ini aku tuh kayak nggak dapet updatean terbaru lagi dari Pusat Karir Stipap. Jadi udah lama tuh kayak nggak ngeposting. Aku sih nggak tahu pastinya kenapa, what happened gitu. Udah lama nggak ngeposting, apa memang udah enggak atau ada mungkin ada problem gitu ya, nggak tahu. Dan selanjutnya untuk informasi lowongan kerja khusus wilayah Medan, Sumatera Utara lah sekitarnya ya. Kalian bisa lihat di situs medanloker.com. Nah, di sana kalian juga bisa dapetin informasi-informasi lowongan kerja terbaru dan terupdate dari berbagai macam perusahaan dan juga dengan kualifikasi pendidikan yang kayak tadi SMA, D3, S1 dan lain-lain. Nah, di situ kalian bisa rutin liatin ke situs itu. Dan ada satu lagi nih, situs juga dia terbuka untuk umum dan ini mungkin sifatnya lebih global atau lebih besar. Jadi namanya Jobstreet. Nah, di Jobstreet ini kalian bisa sesuaikan di mana kalian berdomisili. Misalnya kalian di Sumatera Utara, jadi kalian tinggal pilih Provinsi Sumatera Utara untuk cari kerjaan di seputar wilayah Sumatera Utara. Jadi jangan sempat salah pilih, misalnya kalian tinggal di Medan, kalian carinya di Papua gitu. Nah, itu tadi ya untuk informasi lowongan-lowongan kerja
dimulai dari PJK USU, kemudian Pusat Karir Stipap, dan juga medanloker.com. Nah, ini mungkin dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang lulusan yang ada di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya, atau yang masih bisa terjangkau di situ. Nah, tapi nggak ada nutup kemungkinan juga untuk yang misal tinggal di Padang atau Riau, yang mungkin bisa ke Medan apabila ada tes rekrutan itu untuk wilayah Medan. Nah, mungkin informasi ringan ini yang bisa aku kasih tahu dan aku sharing sama kalian semuanya. So, kalau misalnya ada yang perlu ditambahi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau misalnya ada page atau situs-situs lainnya yang memberikan informasi lowongan kerja. Walaupun biasanya seperti Pusat Jasa Ketenaga Kerjaan, beberapa kampus itu sebenarnya private. Jadi ada yang grupnya private, ada yang grupnya terbuka untuk umum. Jadi itu ya masing-masing pribadi dari mereka sendiri sih. Pribadi emang ya orang ya. Maksudnya masing-masing privacy dari organisasi itu sendiri. Terima kasih udah mau nonton video ini, dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen semau kalian. Dan untuk next videonya kalian bisa request mau video apa biar nanti videonya kita buat. Oke, terima kasih udah menonton. See you, bye.